Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Tandelin Eduardus MBA, dan dosen penguji Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafira, mahasiswa MMUGM, EMBA 54B, konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Profitabilitas dan Risiko Bank, Studi Empiris Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pandemi COVID-19. Untuk latar belakangnya, krisis COVID-19 telah memperlambat aktivitas ekonomi secara signifikan yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan bunga, yaitu menjadi sumber utama pendapatan sektor perbankan. Strategi diversifikasi pendapatan upaya bank untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan di luar bunga pinjaman. Dalam kondisi tersebut, pendapatan non-bunga menjadi seperti fee-based income, hasil investasi, dan komisi menjadi penopang kinerja keuangan. Menurut sumber statistik perbankan Indonesia pada tahun 2018 hingga 2023, struktur pendapatan non-bunga mengalami peningkatan lebih dari 39%, yaitu dari 261.000 hingga 664.000. Untuk lebih rincinya, pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga itu berdasarkan KBMI masih didominasi oleh KBMI 4 yang menjadi sumber eh, yang cukup tinggi untuk pendapatan non-bunganya dibandingkan KBMI 1 maupun 2 dan 3. Maka dari pertanyaan penelitian tersebut yaitu, apakah diversifikasi pendapatan ini berpengaruh terhadap profitabilitas bank? Apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap resiko bank? Untuk tujuan penelitiannya, menguji pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap profitabilitas dan menguji pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap resiko bank. Untuk manfaat penelitian dan penelitiannya sesuai yang terlampir. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada perbankan Indonesia. Menurut OJK, pengelompokan perbankan itu ada berdasarkan fungsi, operasional, kepemilikan, dan status. Lalu diversifikasi pendapatan dalam perbankan, profitabilitas bank, dan indikator risiko. Untuk kajian terdahulunya, penelitian menurut Tyler pada tahun 2022 terkait bank komersial terdaftar di Eropa menemukan bahwa dalam kondisi sulit ekonomi akibat pandemi, bank memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam atau income diversifikasi yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Penelitian Li Feng Zhao, dan Cartel 2021 yang melakukan penelitian di US untuk commercial bank, diversifikasi pendapatan itu berpengaruh positif dan berpengaruh negatif terhadap risiko yang diukur dengan ROA dan ROE, maupun untuk risikonya diukur melalui standar deviasi ROA dan ROE. Akibatnya, ada pun hipotesa yang akan diteliti, yaitu apakah diversifikasi pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, lalu diversifikasi pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap resiko. Untuk rangka penelitiannya dan model empiris sebagai berikut, yaitu ada ROA, ROE, S0A, dan S0E. Untuk teknik pengambilan sampel, yaitu ada menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Bank Umum dan Bank Syariah, bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2018 hingga 2023. Lalu untuk bank yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, 17 sampelnya itu jenis data kuantitatif ini ada data panel, yaitu kombinasi antara individual cross section ataupun data tahunan ataupun time series. Berdasarkan kriteria di atas, sampel ini terdiri dari 44 bank dan ada pun 3 outlier bank. Untuk sumber datanya yaitu dari laporan keuangan dan Refinitiv. Untuk pengukuran variabel yaitu menggunakan variabel independen, yaitu diversifikasi pendapatannya yaitu non-interest income atau NII, dan lalu untuk variabel dependennya itu untuk profitabilitas ada ROA ROE, untuk resikonya S0A dan S0E. Untuk variabel kontrolnya loan, deposit, equity, loss provision, size, dan growth. Adapun analisa data yaitu statistik deskriptif. Lalu setelah itu dilakukanlah uji asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik, kita perlu melakukan uji hipotesa yaitu menggunakan metode generalized square. Adapun analisis regresi. Untuk software yang digunakan yaitu adalah Stata.
Untuk pembahasannya yaitu melakukan statistik deskriptif sesuai pada tabel berikut. Adapun untuk full sampel sebelum, selama, dan sesudah, di mana ROA, ROE, dan S2, SDOI, dan variabel kontrol lainnya memiliki nilai minimum dan nilai maksimum ataupun dan nilai rata-rata. Untuk ini lebih variabel-variabel untuk bank-bank yang memiliki nilai minimum dan nilai maksimum pada periode berikut. Adapun setelah itu lakukan uji normalitas. Setelah diujikan normalitas untuk semua sampel sebelum, selama, sesudah itu data itu tidaklah normal. Lalu dilakukanlah uji heteroskedasitas. Adapun nilai kesimpulannya data full sampel untuk model 1, 2, 3 ada yang mengalami heteroskedasitas dan ada tidak ada heteroskedasitas. Untuk uji multikoleritasnya yaitu menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen yang tetap berada di bawah 0,85, menandakan bahwa tidak ada korelasi yang cukup tinggi untuk menyebabkan masalah multikoleritas. Berikut hasil data untuk uji multikoleritasnya. Selanjutnya, kita perlu melakukan hasil regresi data panel untuk pada profitabilitas dan resiko. Dilampirkan untuk data bank untuk secara keseluruhan sebelum dan selama dan sesudah COVID untuk profitabilitas dan maupun resiko. Adapun pembahasannya sebagai berikut, yaitu diversifikasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA dan ROE. Berdasarkan tabel 4.5, strategi diversifikasi pendapatan itu terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja profitabilitas bank. Hal ini memperkuat temuan dari studi sebelumnya yang menyoroti bahwa pendapatan non-bunga dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas profit. Untuk berikutnya itu ada pun ketidakkonsistenan pengaruh berdasarkan periode waktu. Ketika lakukan pemeriksaan periode sebelum, selama, dan sesudah, sebelum, selama, dan setelah pandemi, ditemukan bahwa efek positif dari diversifikasi pendapatan tidak selalu signifikan di setiap periode. Artinya, efektivitas strategi ini bersifat temporal dan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, termasuk krisis pandemi. Signifikan pengaruh pada periode sebelum itu dampaknya tidak dapat dilihat profitabilitas paling jelas pada periode sebelum pandemi, di mana pengaruhnya signifikan secara statistik. Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi normal dan strategi ini lebih dapat dioptimalkan oleh perbankan. Selama dan setelah pandemi, efeknya tidak lagi menjadi berpengaruh dan signifikan, di mana masa krisisnya itu krisis tersebut strategi diversifikasi tampaknya tidak jelas meningkatkan profit, tidak selalu berhasil meningkatkan profitabilitas. Ini terjadi bagaimana strategi manajemen internalnya itu mengacu pada hangpan. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada bagaimana bank mengelola pendapatan hubungan dan efisiensi operasionalnya. Lalu penjelasan untuk diversifikasi pendapatan menurunkan risiko bank secara signifikan itu ataupun sebagai pra-pandemi. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebelum pandemi diversifikasi itu berpengaruh negatif dan signifikan untuk SDROA dan SDROE. Artinya semakin tinggi diversifikasi, semakin rendah volatilitas bank. Temuan ini didukung hasil penelitian Liat dan Iksan waktu menegaskan bahwa pendapatan non-bunga mampu mengurangi ketergantungan pada pendapatan bunga yang cenderung fluktuatif. Stabilitas bank meningkatkan karena diversifikasi. Menurut penelitian tersebut, mendukung bahwa pendapatan berbasis pasar membantu menurunkan risiko volatilitas, menjadikan bank lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi. Akhirnya kita lihat pada konsisten sebelum dan selama dan setelah pandemi, ketika dianalisa pada periode selama dan setelah, pengaruh negatif tersebut tidak lagi berpengaruh dan tidak lagi signifikan. Temuan ini bertentangan dengan studi yang telah dilakukan menyatakan bahwa diversifikasi itu membantu meredam risiko pada masa krisis, tetapi pada hasil tersebut pengaruhnya tersebut tidak lagi signifikan. Akibatnya ketidakaktifan diversifikasi dalam menurunkan risiko selama masa krisis menunjukkan bahwa strategi ini tidak cukup buat menghadapi tekanan makroekonomi secara ekstrem. Risiko diversifikasi yang tidak dikelola dengan baik. Ini penting sebagai catatan bahwa diversifikasi memerlukan keahlian dalam dan manajemen risiko untuk memenuhi tersebut. Untuk kesimpulannya, untuk sebelum pandemi, strategi diversifikasi pendapatan efektif meningkatkan profitabilitas dan menurunkan risiko keuangan. Seiring stabilitas ekonomi yang
didukung untuk optimalisasi pendapatan bunga. Untuk selama pandemi, dampaknya terhadap profitabilitas dan risiko menjadi tidak signifikan akibat ketidakpastian ekonomi, restrukturisasi kredit, dan penurunan aktivitas bisnis. Pasca pandemi, pengaruh diversifikasi masih terbatas karena bank masih beradaptasi dengan perubahan pasar, kebijakan moneter, dan preferensi nasabah. Secara keseluruhan, efektivitas diversifikasi ini masih bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan bank dalam menyesuaikan strategi bisnis secara dinamis. Untuk keterbatasannya, variabel penelitian digunakan itu masih terbatas, hanya menggunakan variabel ROA dan ROE, dan variabel dependen yang digunakan hanya resiko, yaitu terhadap variabel lain yang dapat digunakan. Adanya keterbatasan dalam periode analisis setelah pandemi hanya mencakup periode awal pemulihan pasca pandemi, yaitu 2022 dan 2023. Saran yaitu pertama lakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain seperti ini untuk gambaran lebih luas tentang kinerja keuangan. Lalu analisa komprehensif terhadap resiko bank, bisa menggunakan NPL yang mencerminkan kualitas aset dan risiko kredit. Lalu, untuk yang ketiga yaitu memperpanjang periode analisa guna memahami bagaimana strategi diversifikasi pendapatan terus berkembang setelah pemulihan ekonomi berlangsung lebih stabil. Untuk implikasinya dalam industri perbankan modern, pendapatnya tidak lagi hanya bergantung pada bunga dan penyaluran kredit, tapi juga berasal dari aktivitas non-bunga seperti biaya layanan, komisi, dan transaksi keuangan lainnya. Diversifikasi pendapatan ini sejalan dengan teori diversifikasi yang menyatakan bahwa sumber pendapatan yang beragam dapat menciptakan stabilitas arus kas dan mengurangi risiko keuangan. Pendapatan non-bunga menjadi pelengkap penting yang membantu bank menjaga kinerja keuangan, terutama saat pendapatan bunga yang tertekan oleh kondisi pasar atau risiko kredit yang meningkat. Temuan ini memberikan gambaran bahwa strategi diversifikasi perlu disesuaikan dengan konteks ekonomi serta menjadi dasar penting bagi bank untuk membangun ketahanan finansial lebih adaptif di tengah dinamika pasar. Berikutlah hasil presentasi untuk hasil tesis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.